Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita masih sehat-sehat dan diberi kesempatan hadir mengikuti kegiatan pendampingan kita untuk tanggal 18. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disampaikan di forum ini. Namun demikian, sebelum memulai forum, saya ingin dulu menyampaikan sesuatu kepada Ibu. Ya, saya akan menulis di papan saya. Apa yang saya tulis ini? Apa itu, Bu, yang saya tulis? Angka Arab. Apa? Angka Arab itu. Oh iya, angka Arab. Angka Arab ya? Iya. Kalau yang ini? 1. Angka apa itu? Angka Romawi. Romawi. Oh, Romawi. Angka Romawi. Bagus. Kalau yang ini? Oh, Cina. Ya? Ini apa? Mandarin. Mandarin. Bagus. Oke. Mandarin. Mandarin ya? Kalau yang ini? Iya. Korea kayaknya. Korea. Kayaknya. Indonesia. Ya. Silakan. Pertanyaan terakhir Indonesia. yang paling di bawah. Jangan Indonesia. Di bawah, silakan dijawab. Tadi lancar ketika Arab, ketika Romawi, ketika Cina lancar. Ternyata yang biasa Ibu pakai susah. Apa, Bu, namanya? Dia bilang Indonesia tadi itu. Negaranya. Ketika Bapak Ibu mengajar, ini menyampaikannya nama bilangan lambang bilangan apa ini? Minta tolong, Bu. Oke, kita kembali dulu. Yang pertama Arab. Angka. Ya kan yang di atas tadi Ibu bilang angka Arab atau bilangan Arab. Yang kedua angka Romawi. Yang ketiga angka Cina. Lambang bilangan Cina. Yang di bawah? Ayo. Bilangan Indonesia. Ayo. Indonesia. Atau angka. Lu. Makanya saya beri rambu-rambu. Saya tulis dulu yang di atas supaya mudah Ibu menjawab. Arab, angka Arab, Romawi, terus Cina, terus yang di bawah. Yuk. Latin, Pak. Latin. Ya, satu. Ada Latin. Oke. Ada yang bilang Latin. Saya tulis. Tunggu, sabar. Latin. Ya. Boleh searching di internet.
Apa namanya? Aduh. Lamanya ini kita pelajari ini pakai Hindu. tidak kenal namanya. Nanti tidak familiar. Angka, Pak. Angka? Memang angka. Angka apa? Tidak lengkap jawabannya, Bu. Saya tulis lagi angka. Dengan asli. Yang asli. Di pendampingan batu ini. Bukan, itu jenisnya itu, Bu. Belum masuk ke sana. Nih. Suara cari gambar dulu. Ini jaringan meeting toh? Iya. Aduh. Jadi sini. Apa, Bu? Sistem bilangan. Sistem Bilangan. bukan. Kayak itu. Tuhan bisa jadi saya cuma buka di jaringan. Ayo. Wah. Tunggal. Ternyata ibu yang dipakai sehari-hari, Alfa memahaminya. Ada gambarnya. Baru join meeting. Baru. Ini tangan Caca. Dengan Caca, bukan itu jenis bilangan. ID. Hindu Arab. Halo, Ini masih belum bicara bilangan, masih angka. Himpunan tunggal. bukan. Jangan jauh-jauh, Bu. Sengaja saya Arab. Yang kedua Romawi, yang ketiga Cina. Bawah ini loh. Nah, kalau belum. Pakai data Hindu sendiri. Arab. Bagaimana, Pak? Bagaimana Bapak Ibu? Yang selama ini Ibu sudah pakai sejak sekolah dasar, SMP, dan seterusnya. Apa namanya? Namanya ini, Bu. Udah lihat, Bu? Ya, yang mau berkomentar silakan. Yang ini namanya ini. Hindu Arab. Jadi mulai hari ini, kalau ada yang tanya, ini lambang bilangan apa? Ya, Hindu Arab. Tentu sebelumnya Ibu juga harus tahu Arab sendiri, Romawi, Cina. Nah, ada yang memberi nama lain. Jadi kalau misalnya mungkin Eropa, ada modern, ada yang memberi nama itu. Tapi yang sebenarnya adalah Hindu Arab. Perpaduan angka Arab dengan Hindu. Iya. Oke, ada komentar, Bu? Boleh saya lanjut? Saya lanjut. Oke. Mohon disiap-siapkan pertanyaannya sebelum pertanyaan saya ini lagi. Halo? Apa bacanya ini? Akbar diaktifkan, anunya yang mau bertanya, angkat tangannya. Mungkin beberapa yang mau bertanya. Ini benar atau salah nih?
Boleh? Boleh. Boleh, Bolehkah begitu? 3 lebih besar dari 4. Bisa? Nggak bisa, Pak. Oh, enggak bisa. Jadi, Iya. Harusnya 3 lebih kecil dari 4. harusnya 3 lebih kecil dari 4. gini ya. Iya, Pak. Oh iya, bagus. Jadi yang tadi salah ya? Dia bilang tidak bisa. Ya. Oh, tidak bisa. Oke. Beda tidak bisa dengan salah. Ya, oke. Nah, kalau saya tanya sekarang, mengapa 3 lebih besar 4? Silakan. Lebih kecil, lebih kecil. Oh ya, lebih kecil, sorry. Mengapa 3 lebih kecil dari 4 atau 3 kurang dari 4? Ya, kalau Ya, silakan. Bu Tumia. kalau di dalam garis bilangan Ya. itu angka 3 berada di sebelah kiri dari angka 4. Jadi 3 itu lebih kecil dari 4. Siapa yang bilang, Bu? Kalau tidak di garis bilangan? Itu kalau dalam garis bilangan, Pak. Tapi kalau bukan dalam garis bilangan. Oke, saya tanya. Jadi Ibu mengajar pakai cara itu? Tidak, kalau kita mengajarkan bilangan bulat, Pak, kalau menggunakan garis bilangan. Bukan, jangan dulu bilangan bulat. Ini saja, 3 lebih kurang dari 4. Bagaimana Ibu cara mengajarkannya? Karena angka 3 itu lebih sedikit, Pak, dari 4. Bagaimana caranya mengatakan sedikit? Kalau misalnya kita buktikan dengan benda, Pak, dengan Ya, benda. bagaimana itu? Bagaimana? Misalnya polpen. Ya, Nah, polpen kita ambil 3, Ya. yang satunya 3, yang satunya 4. Ya. Kita lihatkan kepada anak-anak, ternyata 3 itu lebih sedikit jumlahnya dari 4. tidak. Bagaimana caranya Ibu menunjukkan 3 itu tidak ada jumlah, Bu, ya? Banyaknya. Jadi salah lagi tuh. Jumlah banyaknya. Bagaimana Ibu menunjukkan itu bahwa 3 kurang dari 4 atau 3 lebih kecil dari. Jadi Ibu hanya memperlihatkan 3, memperlihatkan juga 4, baru Ibu mengatakan 3 ini kurang dari 4. Halo? Ibu Tumian? Ya, Pak, ya. Saya ingatkan, berarti Ibu hanya mengajar, mengambil 3 pulpen, memegang di tangan kiri, di tangan kanan memegang 4, lalu Ibu mengatakan 3 ini kurang dari 4. Atau digambarkan dalam. Halo? Saya tanya dulu, Bu, supaya bisa saya jelaskan. Iya, Pak, seperti itu biasanya. Oh iya, berarti Mohon Ibu belum, solusinya, Pak, siapa tahu ada. berarti Ibu belum mengajar. Tidak sampai konsepnya, Ibu. Kalau begitu, Ibu mengandalkan mata. Bagus sekali tuh mata itu. Dengan hanya melihat, bisa melihat, oh ini lebih banyak. Berarti Ibu tidak sampai ke konsepnya. Konsep 3 kurang dari 4. Ibu, Iya, Pak, ya. mestinya tadi ketika di tangan kirinya Ibu ada 3 pulpen, di tangan kanan ada 4 pulpen, pasangkan Ibu. Dipasang-pasangkan, mana yang tersisa, Ada tersisa, ya. ada lebihnya itu yang lebih besar.
Oh, iya Pak, iya. Iya, Pak. Jadi kalau hanya seperti itu tadi tidak sampai Ibu mengajar. Jadi Ibu pasangkan, ambil 3 di tangan kiri, taruh pulpen di tangan kanannya 4. Baru dipasang-pasangkan. Yang berlebih itulah yang lebih besar. Seperti contoh hari Sabtu kemarin ya, Pak. Iya Bu ya. Iya Pak, iya Pak. Minta tolong yang lain jangan hanya sampai pada melihat. Berarti itu hanya mengandalkan mata, tidak sampai ke konsepnya. Iya, Pak. Ya. Oke. Ya, makanya suaranya kita matikan. Bagaimana yang lain? Oke. Tadi waktu Ibu Tumian. Halo, sebentar Bu Tumian. Ibu Tumian tadi menjawab, ada istilah yang tidak tepat. Yang ini. Jumlah. Oh, kita tidak boleh mengatakan jumlah karena tidak ada jumlah. Banyak. Masa di situ? Jadi ketika tidak ada operasi tambah, jangan sekali-kali mengatakan jumlah. Ya. Karena tidak menjumlah. Yang benar adalah banyaknya. Jumlahnya banyaknya. Beda 3 jumlahnya kurang- banyaknya. Kurang dari 4, jumlahnya banyaknya. Bukan. Bukan begitu. Aduh. Ini saya hanya menjelaskan kesalahan Ibu Tumian tadi ketika mengambil pulpen. Jumlahnya katanya 3. Di sebelah kanan jumlahnya 4. Bukan. Banyaknya. Bedakan jumlah dengan banyaknya. Kalau jumlah berarti Ibu nambah-nambah. Iya. Padahal kan tidak menambah kita di sini. Oke. Sekarang itu dulu pengantar dari saya. Sekarang saya minta dari peserta untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Kalau tidak ada, saya sambung. Ya, silakan dulu Pak. Disambung karena materinya ini bagus ini. Jangan Waduh. kami Mohon clear. Bapak Ibu mempersiapkan pertanyaan. Kalau diambil laptop Kemarin sudah dijelaskan itu kan. apa itu? Ada aplikasi ya. Oke. Kalau yang di atas Ibu kenalnya dengan bilangan apa namanya? Jenisnya? Bilangan caca. Oh iya, bagus. Kalau yang di bawah? Bilangan asli. Bagus. Pertanyaannya, saya tanya Ibu, mengapa disebut bilangan caca yang di atas? Karena berawal dari 0, Pak. Alhamdulillah, berawal dari 0. Kalau 0 itu caca namanya. Oke, berarti Ibu ngajarnya kayak gitu. Bermulai 0 namanya caca. Iya, Pak. Oh iya, alhamdulillah. Kalau yang di bawah? Bilangan asli tadi ya? Asli, iya. Kenapa namanya bilangan asli? Karena apa ya? Kita tolong, jadi jangan yang prinsip-prinsip dilewatkan kalau ngajar.
Mengapa bilangan Caca itu, mengapa pula bilangan asli ini? Ada yang bisa jawab? Pak Iksan? Pak Iksan, Pak, bisa jawab? Oke. Pernah mendengar istilah Caca, Bu Risma? Iya, pernah, Pak. Pernah. Di mana Ibu dengar? Di bangku SD. Waktu SD. Oh, waktu masih SD. Apa artinya Caca, Bu? Gurunya langsung kasih, pokoknya bentuk bilangan Caca mulai dari 0. Oh, bukan. Istilah Caca, bukan bilangan. Wah, Caca. Pernah mendengar Caca? Apa artinya caca? Mencacah. Menghitung. Enggak lah, salah lagi, Bu. Bukan menghitung. Membilang. Hati-hati, bukan menghitung. Menghitung itu... Menghitung nanti saya jelaskan lagi menghitung. Membilang. Mohon maaf yang sudah dijelaskan sebelumnya tidak salah lagi. Mencaca, mencaca. Oke. Pernah mendengar sensus? Nah, Pernah. Ibu Risma pernah mendengar mencaca? Pernah. Sensus? Pernah. Pernah. Oke. Apa yang dikerjakan petugas sensus? Mendata. Mendata. Mendata ya. Sebenarnya apa yang dilaksanakan itu pada saat dia mendata? Mencaca. Petugas sensus, kalau sensus penduduk ini, naik di setiap rumah atau masuk setiap rumah menanyakan, Mencocokkan data. menanyakan penghuni rumah itu. Itu namanya mencaca. Bilangan ini dapat dipakai mencaca, keperluannya untuk mencaca. Sehingga namanya bilangan caca. Coba dibayangkan. Kalau petugas pencaca bertanya, ada bayi di rumah ini? Terus di rumah itu tidak ada bayi? Pencatat itu menulis apa? Tentu menulis 0. Sehingga bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, sampai seterusnya itu namanya bilangan caca. Oke, kembali saya bertanya lagi. Yang dimulai 1, kenapa namanya bilangan asli? Halo? Bapak Ibu? Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mengapa namanya bilangan asli? Halo? Minta tolong dijawab dulu supaya kita tahu. Halo? Yang di bawah ini namanya bilangan asli. Ini bilangan caca. Mengapa disebut bilangan asli? Satu yang di bawah ini, mengapa namanya bilangan asli? Silakan dijawab dulu. Ibu Rahmawati. Saya tidak pernah ngajar matematika, Pak. Kalau menurut saya mungkin karena apa ya?
pokoknya bukan pecahan begitu. Jadi dia asli barangkali, Pak. Kalau Ibu mau berpikir begitu, pecahan, kalau bukan pecahan, ya lawannya bulat, gitu loh. Kalau mau arah Ya, pikirannya bulat. begitu, kalau tidak percaya bulat. Tapi ini asli, mengapa disebut Ya, asli? asli. Adakah Ya, palsu nggak tahu. atau yang lain? Saya mau dengar dulu responnya. Diam semua ya. Oke, Bu. Siapa punya anak kecil di rumah? Siapa punya anak kecil di rumah? Ada, Pak. Saya punya, Pak. Pak Iksan. Pak Iksan, saya tanya dulu, mengapa namanya bilangan asli ini, Pak? Kenapa ada bilangan asli? Apakah Mungkin tidak karena peduli buku. ini apa ini sekedar mengajarkan bilangan asli, tidak pernah bertanya dalam hati mengapa disebut bilangan asli? Tidak pernah ditanya oleh siswanya, Bapak, kenapa namanya bilangan asli? Tidak pernah, Pak. Waduh, Sampai sekarang. kebetulan tidak ada siswanya Bapak kritis. Saya tanya, siapa yang punya ada anak kecil di rumah? Ibu Lutri ada anak kecil di rumahnya. Siapa yang ada anak kecilnya di rumah? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Enggak, saya tanya siapa, bukan, belum. Oh iya. Beda itu jawabannya. Siapa yang ada anak kecil di rumahnya? Bu Andi Rosita. Dijawab karena berkaitan itu, bukan saya mau mendengar ribut, bukan. Coba amati itu anak kecil. Amati itu anak kecil, bilang apa yang pertama disebut? Satu. Berapa? Satu. Bilangan apa? 1. Pernah memulai 0? Tidak. 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 Dia mulai? Ya. 1. Dia mulai 1. 1. Tadi takut waktu saya tanya siapa Iya. ada anak kecilnya disangka ribu padahal bukan. Lalu kalau dibilang ada masih ada anak kecil. Iya. Saya hanya mau menuntung Anda mengapa namanya bilangan asli. Saya mulai dari contoh anak kecil. Anak kecil itu bilangan yang pertama dikenal Oleh Bilangan 1. 1. Berkembang 2. Dan seterusnya. Ini salah satu penyebabnya sehingga bilangan ini namanya bilangan asli. Yang kedua, dulu, ini dahulu, sebelum dikenal lambang bilangan, orang primitif dulu, kalau dia punya babi 1, kalau ada babinya 1, ada kudanya 1, ada sapi 1, diambil batu 1, atau dia toreh di pohon 1 torehan, atau dia membuat simpul dari tali 1. Dia mulai 1. Simpul 2, simpul 3, 3 batu, 3. Ini juga yang mendasari sehingga namanya bilangan asli. Oke. Tadi ada istilah menghitung. Ibu ya, kayaknya sudah tadi. Menghitung. Menghitung itu menggunakan operasi hitung.
Jangan sekali-kali kalau tidak menggunakan operasi hitung, Ibu mengatakan menghitung. Sebagaimana kalau Ibu berbaris, mau ditahu berapa banyaknya orang yang sedang berbaris, kan biasanya dikatakan hitung. Padahal yang dilakukan itu adalah membilang, bukan menghitung. Boleh bertanya, Pak? Boleh, ya saya suka. Ya, terima kasih. Apa gunanya kita mengkategorikan atau spesifikasikan ini bilangan cacah, ini bilangan asli atau bukan? Apa gunanya ya? Ya. Apa Misalnya gunanya? kalau saya bilang itu jadi angka satu itu apakah bilangan cacah atau asli atau bulat? Gitu. Yang mana? Kalau misalnya yang pertama pertanyaan saya, kenapa ada kategori atau dikelompokkan bilangan cacah, bilangan asli atau bilangan bulat begitu? Ya. Nah, kemudian itu apa gunanya gitu dikategorikan seperti itu? Iya, Nah, itu saja. kalau menurut saya sih nggak terlalu penting begitu. Nah, kemudian kedua Pak, kalau misalnya saya tanya satu itu apakah bilangan bulat atau bilangan cacah? Oh iya, oke Bu. Kalau Ibu tanya satu bilangan cacah, masuk. Bilangan asli juga masuk. Bilangan bulat juga masuk. Bilangan real juga masuk. Kalau Ibu bertanya begitu. Siapa yang bertanya tadi? Ya Pak, saya. Baik Pak. Siapa? Sebutkan namanya. Rahmawati dari Iya. Kalau Ibu bertanya, bilangan satu itu bilangan apa? Masuk bilangan cacah, Bu. Masuk juga bilangan asli, masuk juga bilangan bulat. Dan ke atas-atasnya lagi. Baik. Yang tidak perlu dipelajari di SD. Ada namanya bilangan real, rasional, bilangan kompleks. Ya. Terus apa gunanya dikategorikan? Ini mulai dari SD harus dikategorikan. Memang. Mungkin Ibu belum tahu gunanya. Karena hanya Ibu hanya membaca-membaca. Nanti kalau ada operasi, Bu, ada namanya himpunan semesta. Boleh jadi tidak ada pendapatannya kalau bilangan asli, tapi ada pendapatannya soal itu kalau bilangan cacah. Makanya perlu dikategorikan apa syaratnya, hasilnya. Jadi boleh jadi nanti itu ada soal, tidak ada jawabannya kalau bilangan cacah. Tidak ada jawabannya kalau hanya bilangan asli. Tapi ada jawabannya kalau bilangan bulat. Ada jawabannya kalau bilangan pecahan dan seterusnya. Itu gunanya, Bu, sehingga dikategorikan. Oke? Silakan. Kalau masih ada. Kalau Ibu merasa tidak penting. Oh, apa dia bertanya? Di mana Ibu itu tidak terlalu penting. Menurut Ibu tadi tidak penting di kategori. Coba Bu, kalau saya beri soal. Saya beri soal 2 ditambah negatif 5. Penyelesaiannya kalau saya bilang di bilangan cacah. Ada jawabannya? Dua ditambah negatif 5 pada bilangan cacah. Ada jawabannya, Bu? Tidak ada, Pak. Nah, itu. Jadi harus diberi di mana kita berbicara. Jadi matematika itu tidak selamanya benar. Benar pada sistemnya. Benar di mana kita berbicara. Jadi janganlah selalu mengatakan matematika itu lebih pasti benar. Tidak. Ada semesta pembicaraan. Kita sedang berbicara di mana?
Saya beri contoh kasus Ibu, mungkin Ibu. Saya beri contoh lagi. Kalau saya beri segitiga, Bu. Kalau saya beri segitiga, berapa jumlah ukuran ketiga sudutnya, Bu? Atau begini saja. Ibu percaya enggak kalau saya bilang 1 tambah 1 sama dengan 0? Halo? Tak usah tadi segitiga. 1 tambah 1 sama dengan 0? Tidak. Tidak. Kalau 11 tambah 1 sama dengan 0, Ibu juga tidak percaya? Tidak, Pak. Waduh. Itu, Bu, 11 tambah 1 sama dengan 12 kalau Ibu pakai sistem desimal. Tapi kalau kita pakai jam 11, 1 jam kemudian 00 tuh, Bu. Jadi 0. Iya. Nah ini, jadi Ibu harus tahu di mana Ibu berbicara. Apakah bilangan caca, apakah bilangan asli. Itulah pentingnya dikategorikan. Coba aja. Ibu tahu 1 tambah 1 sama dengan 0. Atau ada di mana itu? Nggak tahu, Pak. Nah, itu kerjanya komputer. Pakai bilangan biner. Itulah pentingnya dikategorikan itu. Ya, saya kira itu kalau belum jelas, tanya lagi, Bu. Nggak apa-apa. Saya setuju. Saya senang kalau ada yang menantang-menantang begini. Menantang, saya nggak tahu. Pak. Bukan, pertanyaannya yang menantang. Oh, iya. Bukan Ibu menantang, pertanyaannya yang menantang, yang saya suka. Jangan salah paham. Saya suka pertanyaan yang menantang. Oke? Ya, itu anak kecil tanya itu pasti bilangan 1 dulu. Kita sampaikan ini bilangan caca, ini bilangan asli gitu. Perlu. Ini bilangan bulat. Perlu. SD. Perlu. Karena beda nanti operasinya, beda operasi pada bilangan caca, beda pada bilangan asli, beda pada bilangan bulat. Perlu, Bu. Iya tadi kita Dede suara pun cerita. Gimana caranya? Bisa dikasih contoh, Pak? Ada perbedaan bilangan operasi, bilangan caca, dan bilangan asli, bilangan bulat. Tadi sudah saya jelaskan semester pembicaraannya. Oh iya, jam mengajam Iya. ya, SD sudah belajar ya. Kenapa saya didengar suara aku pas cerita? Hah? Didengar. Itu didengar, Kakak. Supaya jelas. Silent, Buana, silent. Ayo, siapa lagi? Oke. Kalau begitu saya tanya. Halo. Siapa yang tahu itu? Positif 3, Pak. Ah? 3. Oh, 3. Bagus. 3. Bahagi 2, 3. 3 ya. Siapa tadi yang bilang 3? Saya, Pak. Oh, Ibu Risma. Bukan, Ibu Rahmawati. Oh iya. Kalau begitu saya tanya ke Ibu, kenapa 3, Bu? Kamu mengajar begitu toh, Bu, harus begitu.
Ya. Tadi apa Iya. ya? Lupa saya. 6 bagi 2. Oh, dipasangkan ya, Pak? Apa yang dipasangkan, Bu? Dibagikan. Yang dibagi itu. 6. 6 itu dibagi, Pak. Dibagi. Ya bagaimana caranya, Bu? Anak SD ini mau diajar ini. 6 bagi 2 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibagikan 2. 6 dikelompokkan 2 jadi 3. Dibagi kelompok 2. Bagaimana caranya? Ayo, siapa yang mau jawab? Kalau saya Pak, Boleh, silakan. biasanya kalau kita ajarkan ke anak-anak dengan contoh real, kalau bawa misalnya permen atau Iya. pensil, Iya, boleh. pensilnya ada 6 buah. Iya. Bapak guru mau bagikan kedua anak. Iya, terus. Masing-masing anak dapat berapa? Iya. Oh, masing-masing kita dapat 3, Pak Guru. Dibagi Bagaimana rata. caranya memberinya, Pak? Satu orang Diberi satu satu. dulu. Gimana? Kemudian lanjut, masih ada sisanya bagi lagi. Oh iya. Sampai habis, dibagi sampai habis. Sampai habis, ya. Itu 6 ya? Ya. Ya, 6 ya. Hilang suara, ngadat. Oh, ngadat. Jadi 6 itu dipanggil siswa 2. 2 orang. Ya. Ya. Terus Kemudian siswa itu dibagi diberi rata. Satu-satu. diberi Satu-satu satu-satu. pertama. Ya, Sampai habis. sampai habis. Baru? Ya, maka berapalah didapat si anak kedua Ya, itu. hati-hati jumlah, ndak ada di jumlah. Ya, jadi itu salah satu caranya, Bu. Yang Ibu jawab itu namanya partisi. Yang Ibu tadi caranya menjawab itu namanya partisi. Partisi itu kayak gini. Anggaplah itu tempatnya anak kedua. Ini. Satu ke sini, satu ke sini, satu lagi ke sini, satu lagi ke sini, satu ke sini, dan satu ke sini. Ya. Itu? Ya. Ya, ini namanya partisi. Adakah cara lain? Jangan sampai kita hanya ngajarnya seperti ini, padahal ada cara lain. Halo? Ada, Pak. Cara lain gini loh, buat Pak. Saya lewati dulu. Cara lain itu gak gini. Ya. Oke. Saya beri contoh kasus dulu. Siapa ada telur di rumahnya? Saya. Ada semua, Pak, telur. Oh, ada semua? Ada. Oke. Ada 10, Bu. Siapa punya telur di rumah 10? Ada? Hanya 3, Pak. Hanya 3, Pak. 3. Tidak cukup, Bu, kalau 3. Oh, harus 6. Boleh. 6. Saya 10 saja, 10 supaya gampang. Boleh. Ibu Dutri punya telur 10. Iya, Pak. Oke. Dengar baik-baik cerita saya. Iya. Ibu Dutri punya telur 10. Ya. Jangan dipersepsi yang lain-lain ya, ini telur. Oke, Bu. Iya, Pak.
Kedatangan tamu 2 orang. Ya. Kedua tamu itu akan diberi telur sama banyak. Berapa telur yang diperoleh setiap tamu? Berapa, Bu? Ulang, Pak. Ibu Dutri punya 5. telur 10. Kedatangan tamu 2 orang. Kedua tamu itu Dibagi akan diberi telur sama banyak. Akan diberi telur sama banyak. 5, Pak. Berapa telur yang diperoleh setiap tamu? Kalau dibagi habis dapat 5 satu orang. Dapat 5 ya. Ya. Dengan cara tadi, Bu, ya. Telur itu diberi tamu satu-satu dan seterusnya sampai habis. Iya. Ya, oke. Sekarang dengar baik-baik ceritanya. Ibu Dutri punya 10 biji telur. Setiap hari direbus 2. Setiap hari direbus 2. Berapa hari telur itu habis? 5. Bagus, 5. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Itu dia masuk pada pengurangan, Pak. Hah? Direbus. Karena dikurang. Jadi, tadi yang, apa namanya? Pengurangan berulang. Iya, itu. Pintar sekali itu. Pintar. Banyak 2 biji per hari. Ya, jadi setiap hari direbus 2. Diambil 2. Hari pertama. Hari pertama 2. Hari kedua. Hari kedua 2 Hari butir. ketiga. Sampai Hari 5 keempat. 5. Ada 5 hari. Jadi, cara yang kedua ini namanya pengurangan berulang. Yang tadi namanya partisi. Yang pertama itu. Yang ini. Yang ini partisi ini. Hah? Ya, Pak. Yang ini partisi. Ya. Jadi bedakan 2 itu kalau ngajar, diajarkan 2-2. Jangan tidak diajarkan 2-2. Nah, sekarang apa makna? Apa makna? Maknanya ini. 6 dibagi 2. 6 bagi 3. 10 bagi 2. 10 bagi 5. Apa maknanya ini? Apa maknanya? Halo? Jadi kita tidak cukup sampai di situ. Karena kalau sampai di situ, nanti kesulitan siswa untuk simboliknya. Masalah kita. Ya, mandu deh. Apa yang dimaksud 6 bagi 2? Supaya kita dapat bilang. Halo? Coba kembali. Apa maknanya? Apa artinya 6 bagi 2? Suaranya. Ya mohon maaf ini Bapak Ibu bingung karena kalau ngajar enggak pernah menyampaikan seperti ini. Bu ngajarnya lurus saja. Ibu tidak sampai ke konsepnya. 6 bagi 2 artinya ada berapa duaan dalam 6? Ada berapa duaan? Ada berapa 2
dalam 6. Ada berapa duaan dalam 6? Ada berapa, Bu? Ada 3. 3. Nah, coba yang itu 6 bagi 3. Ada berapa tigaan dalam 6? Iya, ada 2 toh? Ada 2. Nah, coba yang di bawah. Ada berapa duaan Ada dalam berapa 10? duaan dalam 10? 5. Ada 5. Ada 5. Ada berapa? Ada Limaan dalam 10? Ada berapa limaan dalam 10? 2. Iya. Ini harus diajarkan, Bu. Iya. Ya. Tanya, Pak. Ya, boleh. Ya, maaf banyak bertanya ya, Ibu Rahmawati. Saya suka, Bu. Silakan. Iya, Pak. Kalau dibilang 2-an, 3-an, 5-an, itu apakah anak-anak paham gitu, Bapak? Iya, Mak. Harus dipahamkan. Itu tugasnya kita memahamkan. Ini 2. Ini 3. Nah, harus dipahamkan, Bu. 2-an itu memahamkan bagaimana? 2. Ambil 2, 2-an. 2-an, 3-an. 2 gitu. Iya. Kan bahasa Indonesia biasa itu. 2-an dalam bahasa Indonesia jarang Pak dipakai. Pakai, Bu. Pakai. Dipakai. 2-an. Ada berapa 2-an? 2. Ada berapa 2 kalau tidak mau Ibu pakaian? Ada berapa 2 dalam 6? Atau berapa kali 2 dalam 6? Boleh. Berapa kali 2 menghasilkan 6? Boleh juga. Kalau Ibu mau. Berapa kali 2 sama dengan 6? 2 kali 2. Iya. Boleh. Jadi, Ibu pakai titik-titik kali 2 sama dengan 6. Boleh. Simboliknya itu. Simboliknya. Tadi itu yang gambar-gambar ini itu ikoniknya. Yang tadi itu pulpen dibagi langsung ke siswa itu inaktif. Inaktif. Baik. Jadi berapa kali 2-an? Kalau yang di atas itu, Bu, yang ini, Ibu bisa pakai ini, yang ini. Titik-titik kali 2 sama dengan 6. Atau 2 kali titik-titik sama dengan 6. Aduh. Iya. Oke, ada lagi? Baik, Pak. Ya. Silakan, Bu. Saya hapus papan saya bikin papan baru. Ya, oke. Kalau saya tulis begini. Boleh? Boleh itu, Pak. Boleh ya? Iya. Kapan boleh begini? Yang dilihat wujudnya, bukan bilangannya. Apanya yang dilihat itu kalau begitu? Wujudnya, Pak. Apa itu wujudnya, Bu? Besar fisiknya. Apa tuh berdasarnya? Angkanya, Bu.
Jadi jangan sekali-kali nanti Ibu bilang angka 3 lebih besar dari 5. Angka 3 lebih kecil dari 5. Itu tidak boleh. Ini boleh ini. Ini Boleh, benar Pak. ini. Kalau angka. Tapi ini angka ya. Oh, iya. Nah, itu boleh. Kalau ini berarti bilangannya. Iya. Iya. Nah, misalnya gini, segede ini saya gambar. Entah? Terus di sebelah ini 6. Kalau kita bicara angka ya cocok. 3 itu lebih besar dari 6, lambangnya. Tapi bilangannya tetap 6 lebih besar dari bilangan 3. Lambang angka, Pak ya? Ya, jadi makanya lambangnya itu bilangan adalah angka. Bilangan itu tidak kelihatan. Bilangan itu bendanya benda abstrak. 6 itu tidak kelihatan. 6, kalau orang bilang 6, tidak kelihatan itu 6. Yang kelihatan itu 6 pensil. 6 pensil ya. Ditulis 6. 5 pensil, ditulis 5. Jadi, kalau kita hanya bilang 6, 5, itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Dia abstrak. Yang kelihatan kalau ada benda. Tapi benda itu bukan matematikanya. Yang matematikanya ini yang 6 ini. 3. Makanya hati-hati dalam mengajar anak-anak. Kapan mengatakan angka, kapan mengatakan bilangan. Walaupun sepele, tapi kalau menjadi salah dari awal itu susah sekali diluruskan. Nah ini di SD. Di SD ini penanam konsepnya. Oke, saya tunggu dari respon lagi dari peserta. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Jadi Pak, angka itu simbol ya Pak ya? Iya, angka itu simbol Bu. Hanya simbol. Bilangan itu sesuatu yang abstrak. Ya, bilangan itu disimbolkan angka. Bilangan. Misalnya 6. 6 Bu ya ini. Ya. Kan boleh simbolnya ini. Boleh juga yang ini. Boleh toh? Romawi ya. Boleh juga itu kan? Simbolnya 6. Bisa juga pakai tali itu. Yang kalau orang menghitung suara. Oh, toli. Tali. Yang ini. Toli itu. Iya. Boleh. Itu simbol, Bu. Simbol. Boleh juga kayak gini. Itu simbol tuh. Simbol semua itu. Simbolnya 6. Dibilang angka Pak ya? Ya, angka itu. Yang simbol ini angka. Yang di simbol itu adalah bilangan yang tersembunyi. Iya. Ya, silakan. Sana, apa namanya? Tunggu, ambil dulu di sana saja Mama tahu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf Ibu. Sampaikan saja, kalau itu memang keliru saya luruskan.
Ada suaranya di sini hanya. Nah, kalau diluruskan, jangan kita tersinggung. Jangan tersinggung. Kalau diluruskan. Iya, Pak. Ya, alhamdulillah ini sudah ada 44 peserta. 44 kurang 6, berarti ada 38 dari teman-teman guru. Pak, saya mau tanya bukan masalah matematika. Pagi, pinjam dulu kursinya. Coba lihat. Tidak Apa bisa itu Bu dipaksa. Rahmah? Ini mengenai apa pelatihan ini. Iya. Saya pikir kita itu, saya minta maaf mungkin tidak dari awal atau saya ketinggalan info. Iya. Jadi bentuknya kita ini memberikan pertanyaan, kemudian Bapak membahas gitu. Iya, begitu Bu. Saya pikir Bapak kasih materi Oh, tentang. enggak. Jadi bukan pendampingan namanya itu Bu. Oh begitu. Jadi ini kegiatan saya ini Bu sudah berputar-putar di Palu ini. Sebelum ini di Balaroa. Iya. Jadi kita ingin, makanya kemarin ada pertama itu ada FGD. Nah sekarang ambil membahas itu hasil FGD, kami butuh lagi pertanyaan-pertanyaan dari guru. Apa yang dirasa sulit, baik dirinya maupun untuk siswa. Begitu tujuannya Bu Rahmah, kegiatan ini. Kami tidak memberi, jangan sampai kami beri, Ibu tidak butuh itu. Kami menjelaskan yang Ibu butuhkan. Ini bukan seminar. Bukan seminar Pak Bahar ya. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa pertanyaannya. Jadi makanya saya bilang dari awal, baca bukunya, kalau misalnya tidak Ibu mau bertanya, foto itu buku yang Ibu tidak tahu, tanyakan. Tentang matematika. Iya, buku matematika. Ya, Masih ditanya. ada beberapa hari Bu, enggak apa-apa. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Masih banyak Bu persoalan matematika ini. Ya silakan. Oh iya. Kemarin saya ingin tanyakan ini, cuma belum sempat tentang konsep penjumlahan bilangan bulat. Iya. Ada yang saya temukan anak-anak. Kemarin kan dijelaskan dengan konsep itu yang daun-daun itu, daun kuning, daun hijau. Iya, iya. Ya, alhamdulillah bisa anak-anak mengerti. Tapi bagaimana kalau bilangannya sudah bisa? Gimana itu? Oke, Pak. Bisa dua. Sudah. Saya sudah mengerti, Pak. Saya kan simbolik. Jadi penggunaan alat peraring itu tidak berhenti di situ. Harus ada simboliknya. Harus ada simboliknya, Pak. Jangan berhenti kepada daun-daun, batu-batu. Ingat, Bruna. Kalau anak, saya potong Pak, minta maaf. Kalau anak-anak kelas 5-6, insya Allah bisa kita kasih pemahaman. Ada kan di buku yang pernah saya dapat di buku Erlang, dia sudah tentukan memang anunya Pak, dia rumusnya. Misalnya negatif A ditambah negatif B, untuk lainnya sama dengan negatif A kurang B, itu persamaan pertama. Persamaan kedua misalnya positif A kurang negatif, bentuk lainnya A tambah. Nah, itu persamaan kedua. Langsung begini Bapak, sebentar. Cara begitu, itu Bapak mengajari apa? Iya. Kalau itu yang masalah. Jangan mengajar seperti itu. Iya, coba saya mau jelaskan ini. Seperti itu,
Rumus itu ditemukan oleh siswa dibimbing guru. Iya. Itulah yang terjadi, Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, hari pertama itu mudah lupa siswa. Kasih apa? Coba siswa itu dapat rumusnya. Mau simpulkan cara yang kemarin. Penjumlahan Bapak. Apa kesimpulannya setelah menggunakan daun-daun? Operasi tambah, kalau sama tandanya, yang ditambah saja pakai tanda itu. Iya. Itu kesimpulannya. Coba didengar. Operasi tambah. Iya. Kalau sama tandanya tambahkan. Tambahkan saja. Pakai tanda yang sama itu. Positif tambah positif. Negatif Iya. tambah negatif. Bilangan tertentu yang negatif. Tambahkan saja. Tanpa melihat Iya, dulu. itu kita ajarkan memang yang itu Pak. Kita ajarkan di awal memang. Ah, itu terakhir itu Pak. Itu terakhir. Simboliknya itu. Itu yang terakhir. Iya. Kalau sama tandanya, tambahkan dulu tanpa melihat tanda itu. Nanti sesudah ditambah, baru gunakan tanda itu yang sama. Entah itu positif dua-dua, entah itu negatif dua-dua. Itu yang dipakai. Nah sekarang kalau berbeda, bagaimana kesimpulannya kalau berbeda? Kalau berbeda tanda, kurangkan. Jangan ragu, kurangkan. Iya. Kalau yang di jumlah itu berbeda tandanya, kurangkan bilangan besarnya, dikurangi bilangan kecil tanpa melihat tanda. Nanti kalau sudah didapat, baru ditanda bilangan yang lebih besar. Berarti Pak ini diajarkan setelah daun-daun itu Pak ya? Iya. Nah, bergunalah bilangan-bilangan. Jadi bilangan besar dipakai. Oke. Oh, iya. Pak, silakan. Oke. Saya mulai pecahan Ibu Rahma. Masih banyak Bu, ada soal cerita, masih banyak. Oke, saya mulai saja dulu ini. Ya. Ini simbol ini. Ini simbol apa nih, Bu? Pecahan. Oh, pecahan. Bagaimana cara bacanya ini? 2/3. Boleh. Ada baca lainnya? 2/3. 2/3. Oke, Bu. Oke. Apakah 2/3 sama dengan 2/3? Oke. Tidak sama itu, Bu. Sama, Pak. Tidak. Tidak ya? Hati-hati. 2/3 itu operasi bilangan. Kalau 2/3 lambang bilangan. Ya, jadi hati-hati Bu ya. 2/3 itu lambang bilangan pecahan 2/3. Tapi kalau 2/3 ya operasi bilangan. Iya. Sepintas kelihatan sama, tapi maknanya beda. Satu lambang bilangan, satu operasi pembagian. Oke? Iya, Pak. Bilangan yang di atas itu apa namanya? Pembilang.
Yang di bawah? Pembilang. Yang di Penyebut. bawah? Penyebut. Penyebut. Pertanyaannya, mengapa disebut pembilang itu 2? Mengapa pula 3 itu disebut penyebut? Ayo, itu dulu didiskusikan. Baru lanjut. Mengapa yang 2 itu namanya pembilang? Mengapa pula yang di bawah itu namanya penyebut? Ayo. Pikir dulu Pak, pikir. Iya. Jadi mohon maaf ini, saya seperti mengajar di kelas saya ini Bu. Mau mendengar responnya siswa saya. Kalau tidak ada respon saya bingung. Ini dipaham atau tidak gitu loh. Kalau sudah ditahu ya tidak perlu dijelaskan lagi. 2, mengapa disebut pembilang. 3, mengapa penyebut. Oh, dikatakan pembilang Pak ya? Kenapa Ya. 2 dikatakan? Mungkin karena 2 itu termasuk keseluruhan yang bisa dibagi. Oke. Keseluruhan yang bisa dibagi. Ada yang lain? Oke, saya tanya dulu. Siapa di antara Bapak Ibu yang tidak pernah membilang? Ada? Ada yang pernah, yang tidak pernah membilang? Semua pernah toh? Pernah, iya. Iya. Yang bicara itu siapa namanya Pak? Tak kelihatan di saya ini. Siapa namanya Pak? Iksan. Oh Pak Iksan. Iksan membilang apa Pak yang pernah? Bapak pernah membilang siswa? Iya, pernah. Ya, apalagi Pak yang Bapak bilang? Selain siswa? Membilang anak-anak di rumah, Pak. Oh ya, membilang anak-anak di rumah. Apalagi Pak? Membilang uang, Pak. Salah membilang ya? uang. Menghitung. Oh, menghitung lagi. Tidak, kalau menghitung, uang menghitung atau membilang? Membilang, Bu. Oh, membilang. Ingat, Bu, ya kalau belum ada operasinya, membilang. Kalau sudah ada operasi, ya menghitung. Oh, iya, iya, iya. Tambah misalnya uang... Ada tambahnya berarti menghitung. Ada kalinya menghitung. Ada kurangnya menghitung. Ada kali dan bagi menghitung. Kalau belum ada, hanya membilang. Oke. Jadi membilang. Saya kembali dulu ke membilang. Ibu Rahma bisa perlihatkan tangannya kalau Ibu membilang? Mengajarkan anak. Kebetulan tangannya Ibu agak ke depan. Ya, oke. Oke. 1. Bagaimana 1, Bu? Bagaimana Ibu? Itu telunjuk ya? Iya. Oke, 2. Iya. 3. Iya. Iya. Mulai dari pinggir, Bu. Mulai dari pinggir. Pegang 1. 1. Oh, Iya. gini. Iya. 1. Iya. 2. 3. Iya. 4. Iya. Oke, Bu. 5. Iya, iya. Sudah benar. Berarti semuanya, Bu, ya. Jangan 1. 1, 2. Itu juga. Ya ini, Bu. Coba lihat. Kalau Ibu bilang begini. 1, 2. Yang ini dipegang 2, 3. Bukan. Sebenarnya yang ini 1, ini 2. Bu Rahma lihat jari saya. Jadi yang ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Jangan ini 1, ini 2. Ini juga 1 ini. Yang 2 itu yang ini. 3. 3 ini. 4, 5. Jadi membilangnya harus begitu.
Walaupun sepele, tapi kalau salah konsepnya. Oke, mari kita lihat yang ini. Tadi membilang apa tadi, Pak Ihsan? Membilang anak, Pak ya? Iya, Bilang apa lagi? Pulpen. Pak Ihsan? Iya, Pak. Membilang apa, Pak? Yang Bapak membilang mangga pernah, Pak? Pernah, Pak, pernah. Oh, Nurfana bertanya ini. Sebentar ya, Nurfana. Oke. Kalau kita membilang mangga, berarti 1 mangga, 2 mangga, 3 mangga, 4 mangga, dan seterusnya, kan? Namanya membilang. Oke. Mangganya saya ganti kelapa. 1 kelapa, 2 kelapa, 3 kelapa, dan seterusnya. Kelapa saya ganti durian. 1 durian, 2 durian, 3 durian, dan seterusnya. Mangga, kelapa, durian, saya ganti pertigaan. Saya ganti sepertigaan. Coba. Benda-bendanya tadi saya ganti menjadi sepertigaan. Ini sudah abstrak ini. Coba kita membilang. Kalau bendanya menjadi sepertigaan. Sepertiga, 2/3, 3. Oh, enggak. Salah, Bu. 1 pertigaan, 2 pertigaan, 4 pertigaan, 5 pertigaan. Begitu. Jangan sepertiga, 2/3. Jadi 1 pertigaan, 2 pertigaan, 4 pertigaan, 5 pertigaan, dan seterusnya. Oke? Ya. Saya ganti ini. Berarti kita membilang seperempatan atau perempatan. 1 perempatan, 2 perempatan, 3 perempatan, 4 perempatan, 5 perempatan, dan seterusnya. Ibu? Nah, kegiatan kita tadi membilang, toh? Apa yang kita bilang? Membilang kelapa, membilang mangga, membilang durian, terakhir membilang pertigaan, membilang lagi perempatan. Yang mana dibilang? Menunjukkan di sini. Bilangan yang di atas. 2 dan 3 di sini. Makanya 2 dan 3 di sini namanya pembilang. Karena kita membilang menggunakan itu. Menunjukkan itu. 2 pertigaan, 3 pertigaan, 4 pertigaan. 1 perempatan, 2 perempatan, 3 perempatan. Oke, bisa dipaham, Bu? Mengapa namanya bilangan yang di atas namanya pembilang? Ya, hanya kebetulan saja siswanya Ibu tidak ada yang bertanya. Iya, jadi tidak pernah merasa perlu memahami itu untuk menjelaskan. Oke? Ada pertanyaan dulu sampai di situ? Tidak ada? Oke, yang di bawah. Mengapa namanya penyebut? Jadi kalau kita ngajar, Bu, dibalik sendiri. Apakah siswa sudah paham ini? Mengapa disebut penyebut? Oke. Ada yang tahu? Mengapa penyebut? Oke. Saya balik lagi. Ketika saya membilang tadi mangga, apa yang saya sebut? Ketika membilang durian, kelapa, apa yang saya sebut?
Banyaknya. Saya menyebut mangga, saya menyebut durian, saya menyebut kelapa. Jadi ketika saya membilang pertigaan, saya menyebut 3 pertigaan. Ketika saya membilang seperempatan, saya menyebut 4. Sehingga bilangan-bilangan yang di bawah itu disebut penyebut. Karena dia lah yang dipakai untuk menyebut. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau belum jelas. Oh, berarti jelas ya? Tidak ada. Oke, tadi ada si Nurfana. Angkat tangan tadi Nurfana. Halo Nurfana. Nurfana tadi angkat tangannya. Ada pertanyaan? Oke. Kalau gitu kita lanjut. Apa yang dimaksud 2/3? Apa yang dimaksud 2/3? Ada 2 bagian. Ada 2 bagian. Dari 3 bagian yang sama. Iya, ada 2 bagian dari 3 bagian yang sama. Iya, itu simbolik. Jadi, caranya menjelaskan ini 2/3 ya mungkin bisa kita menggunakan seperti ini. Terus ini, yang diarsir, ini 1/3. Kalau ini 2/3. Boleh kita menggunakan ini sebagai ikonik. Ya. Ya. Ikonik. Tapi bukan satu-satunya itu. Bisa juga begini. Kalau ini satuannya, ini 1, bisa juga dicoret gini. Nah, gitu. Kalau itu 1. Kita menggunakan 1. Ini 1 kesatuan, 1 unit. Jadi boleh yang ini. Gambarnya kurang bagus ya. Oke. Itu makna dari, tentu bukan hanya itu. 2/3, apa makna lainnya 2/3? Kalau gini, coba lihat yang ini juga boleh ini. Itu juga 2/3. Ada 2 bulatan yang diarsir dari 3 bulatan. Berarti yang ini yang dimaksud 1. 3 itu yang dimaksud 1. Jadi banyak cara menyatakan pecahan. Ya, caranya menyatakan. Oke. Terus nama lain pecahan. Pecahan yang sama. Senilai ada. Ada mau bertanya tentang itu? Pecahan senilai. Tidak ada. Saya harap sekali Bapak Ibu ada pertanyaannya. Tidak apa-apa, disampaikan saja, tak usah ragu.
Kalau saya tidak tahu menjawab, mungkin ada teman saya Pak Bahar, ada Pak Nurayadi, ada adik-adik mahasiswa. Janganlah ada pikiran seperti itu, jangan sampai kita tanya, Pak Sudarman tidak tahu. Tidak apa-apa. Kalau toh kami tidak tahu, kami akan belajar lagi, mencarikan jawaban. Mungkin ada yang berpendapat demikian. Atau boleh juga sudah ditahu semua, sehingga tidak mau bertanya. Ini menentukan pecahan senilai. Kalau sudah ditahu semua, nanti saya buatkan yang Ibu tidak tahu. Ayo, silakan bertanya, Bu. Pak, bertanya deh. Iya, silakan. Siapa nama? Ya, Pak, kalau 2/3 gitu Pak ya. Rahmawati, Pak. Yang mana mau ditanyakan? Halo. 2/3? Ya, 2/3. Iya. Kalau konsepnya itu kita sampaikan 2 dibagi 3, itu bagaimana Pak? Bukan. Ya, kayaknya kok agak... Memang bukan 2 dibagi 3. Bukan. Bedakan itu, Bu. 2/3 itu lambang. 2 bagi 3 itu operasi bilangan. Jangan begitu. Jangan sampaikan begitu memang caranya. Salah kalau dibilang 2/3 sama dengan 2 dibagi 3. Bukan, jangan begitu. Walaupun hasilnya sama tapi bukan begitu. Nanti keliru semua itu kalau begitu. Iya. 2/3, 2 bagian dari 3 bagian yang sama. Dari satu kesatuan. Bingung Ibu ini kalau saya bilang 2 dibagi 3, ada berapa sepertigaan dalam 2? Ada berapa tigaan dalam 2? Jangan memang mengajarnya begitu. Iya. Hanya kalau Ibu mau mengatakan 2 dibagi 3 sama dengan 2/3, ya boleh. 3 itu berapa? Gimana tadi? Bingung Ibu nanti kalau saya pakai itu. Karena pasti Ibu pusing. Ada berapa tigaan dalam 2 kan? Sama tadi 6 dibagi 3, ada berapa tigaan dalam 6? Tigaan dalam 2. Kalau ini, saya tanya ada berapa tigaan dalam 2, kan pecahan jadinya, Bu. Nah, jadi susah itu kalau cara itu dipakai di sini. Jadi ada 1 unit. Jadi tunjukkan saja ada 1 unit. Kita tunjukkan dulu bagaimana 1 unit itu ditunjukkan dengan 1/3, 2/3, 3/3, dan seterusnya. Jadi tidak diajarkan 2 bagi 3. Ya, ajarkanlah 2 bagi 3 itu sama dengan 1/3, tapi bukan berarti 2/3 sama dengan 2 bagi 3. Silakan lagi, Bu. Kalau ada. Oke, saya tanya lagi. Kalau menjumlah pecahan sama penyebutnya boleh enggak? Kalau ini.
Sama dengan? 3/5. Iya, bagus. 3/5. Boleh kan? Ya, Pak, baru masuk Boleh. lagi saya tadi keluar. Boleh. Mengapa boleh? Apa sih maksudnya ini? Kenapa boleh? Nah, penyebutnya sama. Kalau tidak sama penyebutnya? Boleh juga. Boleh juga. Ah, kalau sebegini saya tulis. Boleh juga ini. Boleh. 1/4. Boleh. 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 Boleh, Pak. Boleh. Bolehnya kayak apa tuh? Boleh begini. 2/5 atau 2/4. Yang mana yang benar? Menyamakan penyebut. Oh, menyamakan penyebut. Mengapa harus disamakan penyebut? Karena tidak sama. Bukan bisa dijumlahkan karena berpenyebut beda. Kenapa tidak bisa dijumlah kalau berpenyebut beda? Mengapa? Kalau ibu ngajar menjelaskannya ke siswa kayak apa? Kalau ibu ngajar, Andi Rosita. Kalau ibu ngajar, bilang apa ke siswanya? Gak apa-apa Bu, ngomong aja. Ya, bilangnya harus kalau untuk penjumlahan pecahan harus menentukan KPK dulu kalau Kenapa harus KPK? Oke Bu, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Saya mau luruskan. Kalau ada mangga 2, ditambah 3 ada berapa mangga? 5. 5 mangga. 5 toh? Iya. Iya. Kalau 1 durian ditambah 3 durian? 4 durian. Iya, boleh. Kalau 1 mangga ditambah 2 durian? Nggak bisa. 1 mangga, 2 Ayo. Beda, durian beda. 1 mangga tambah 2 durian. Ayo. 1 mangga, 2 durian. 2 durian. Tidak bisa. Apakah Ibu mau mengatakan 3 durian atau 3 mangga? Tidak, 3 buah. Tidak. Tidak sejenis. Tidak sejenis. Iya. Inilah penyebabnya, Bu. Ibu tidak nyampaikan ini ketika ngajar gitu loh. Ya, betul itu, Pak. Ibu tidak sampaikan. Jadi, kalau tidak sejenis, dibuat dulu sejenis. Yang bisa dijumlah, yang sejenis. Bagaimana membuat sejenis tadi, mangga dengan durian? Buah-buahan. Iya, diubah namanya menjadi buah-buahan. Jadi buah-buahan. Ya, bagus. Bagus, Bu. Diubah namanya menjadi buah-buahan. Bagaimana? Sama ini. Penyebutnya disamakan, dibuat sama gitu loh. Sama namanya. Jadi yang bisa dijumlah yang sama gitu loh. 1 kuda ditambah 1 kerbau. Apa? 2 kerbau? Kan enggak. Hewan. 2 hewan. Ibu harus ngajarnya kayak gitu. Janganlah. Bapak, boleh pemahaman saya? Hah? Halo? Ya. Ya? Ini Pak Elizabeth. Iya, kenapa? Ya, boleh saya penangkapan saya seperti ini Pak. Waktu Bapak tanya 1/4 tambah 5 sama dengan 2/5. 1/4 itu kita gambarkan ayam tambah 1/5 ayam bakar. Samakan dulu penyebutnya karena penyebutnya dan 5. Jadi
kita bilang penyebutnya nama hewan ayam gitu. Bisa tidak Pak seperti itu? Tambah kacau, Bu. Nggak begitu. Apa Pak? Tidak begitu, Bu. Sejenis. Tadi saya ambil contoh hewan. Oke lah, saya contoh yang dekat-dekat Ibu. Ayam dengan itik. Gas. Ayam dengan itik. Satu ayam ditambah satu itik. Apa hasilnya? Ya tetap satu ayam, satu itik. Tidak bisa. Kecuali diubah Tidak, maksud namanya saya seperti burung. begini pemahaman saya. Kalau saya salah, keliru. Maksud saya seperempat itu kan ke anak-anak, seperempat itu menu makanan Salah, ayam Bu. goreng. Salah, bukan Ditambah seperempat. seperlima itu Salah. empatnya, Salah, Bu. iya, Ini empatnya bilangan itu ini. ayam goreng. Salah. 5 itu ayam bakar. Salah. Tapi jenis hewan ayam gitu. Bukan, salah. Ibu salah kok. Kalau seperempat. Salahnya di mana Pak? Saya simpulkan itu ayam. Bukan. Kalau ayam ditambah itik, namanya diubah menjadi burung. Ya Bu ya. Ayam, itik diubah menjadi burung. Boleh. Yang ini, seperempat dengan seperlima, ini diubah menjadi pecahan yang senama gitu loh. Jangan seperempat ayam ditambah seperlima ayam lagi, bukan. Ya, Seperempat maksud saya Pak, ini, menunya kayak begitu. Ayam bakar sama ayam goreng, tapi dari ayam gitu. loh, bagaimana caranya dibagi 4 itu ayam, seperlima itu ayam? Gimana caranya? Pernah Ibu ke warung diberi seperlima ayam? Pernah? Iya Pak. Tidak sih. Nggak pernah, mana kita mau mengatakan satu ayam. Salah konsepnya itu. Hati-hati menunjukkan seperempat. Barangkali Bu potong-potong ayam itu menjadi 4 bagian. Ibu mau mengatakan ini seperempat ayam? Enggak. Salah konsepnya. Enggak ada. Enggak pernah digunakan ayam untuk mengajarkan pecahan. Kalau mau mengajarkan pecahan, betul-betul benda yang sama. Mungkin sama panjangnya, sama luasnya. Jeruk saja harus hati-hati. Dibelah 2. Jangan sampai Ibu mengatakan 1/2. Apel, apa betul? Jadi yang bagus itu luasan, kertas. Apalagi ini. Kalau 1/4, 1/5, yang mau disamakan itu penyebutnya. Ada tadi yang Ibu bilang KPK. Boleh KPK, tapi tidak selalu KPK. Tidak perlu KPK, kita hanya mencari pecahan yang senama, senilai dengan 1/4. Tapi penyebutnya sama dengan yang penyebut 1/5. Ya, supaya bisa dijumlahkan. Tadi berdasar dari kalau mangga ya harus dijumlah dengan mangga, durian dengan durian. Ini 1/4 dengan 1/5 tidak bisa, harus disamakan dulu jenisnya. Oke. Ya Bu ya, jadi bukan 1/4 ayam, 1/5 ayam menu. Bukan. Oke, masih ada? Ya ya Pak, ya. Kalau belum Bu, minta tolong ditanyakan ulang. Ya Pak, paham tadi Bapak bilang hewan, jadi saya pemikiran itu. Iya, ini sudah bilangan nih Bu. Tidak, samakan penyebutnya Pak, maksud saya. Iya. Nah,
Mungkin itu agak anu ya, kalau yang ini coba. Yang mudah saja, misalnya 1/2 tambah 1/4. Yang ini aja, Bu. Supaya bisa dijumlah. Penyebutnya belum sama, Pak. Iya, supaya sama kan cuma satu yang diubah nih. Ini belum bisa kan? Ya, belum. Ya, belum, Pak. Belum. Iya. Supaya 4 di sini. Ya. 2 sini. 2 kan? Iya. Empat Ini dengan bagi ini. 2, 2. Ya, 2 tambah 1, 3. 3/4. Iya. Jadi, supaya bisa dijumlah, 1/2 ini sama nilainya dengan 2/4. 2/4. Ya. Sekarang udah boleh dijumlah gitu loh. Berarti harus dicari pecahan yang senilai. Iya. Sama tadi ketika ada kuda, ada sapi, supaya sama apa? Hewan. Mangga dengan durian, samanya buah. Gitu loh. Iya, Pak. Ini 2 dan 4, 4. Kalau 4 dan 5, 20. Gitu. Kira-kira begitu, Bu. Silakan kalau masih ada. Ya, Pak. Terima kasih penjelasannya. Ya. Ibu Ramawati, ada pertanyaan pecahan? Silakan Bu Durti, mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Pak. Ini terima kasih penjelasan Pak yang sangat luar biasa. Karena ini sudah menunjukkan jam 10:22. Jadi untuk hari ini kita bisa akhiri, nanti kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Kalau misalnya ada yang belum dimengerti pada penjelasan Bapak hari ini, dimohon kepada teman-teman saja dulu, boleh melalui WA kita, WA Group. Iya. Supaya materi kita ini berjalan bersambung. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya nanti Bapak akan memberikan penjelasan lagi. Dan pada hari ini karena kita berjadwal di jam 10, jadi mungkin Bapak saya minta maaf, mungkin untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri dulu. Penjelasan sedikit sebelum kita tutup bersama. Oke, untuk saya sebagai Ketua Gugus, saya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.